Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Limhan di channel Gagal Terkenal. Oke, kali ini mau berbagi tips tentang pemijahan ikan koi, khususnya untuk pemula. Karena tujuan saya adalah memotivasi para pemula yang minim ilmu atau masih coba-coba. Langsung saja ke tahap awal, itu penyiapan tempat. Penyiapan tempat meliputi kolam pemijahan, kemudian kakaban, lalu tidak lupa indukan, karena tanpa indukan mau mijain apa kan gitu. Terus kemudian ada air. Ini kemarin masuk itu kemarin malam, terus kemarin pagi tidak mijah, mungkin masih adaptasi sama tempatnya. Kemudian ini malam kedua berhasil mijah. Pengguna ini belum bicara bloodline atau kriteria indukan ya, ini masih asal-asalan saja. Yang penting telur bisa keluar. Terus kemudian perawatan atau treatment untuk nener, buraya dan akan-akannya nanti menggunakan perbandingan 21 di sini bukan 21 channel subwoofer, bukan, tapi 2 jantan 1 betina. Ini setar tadi jam berapa lupa, yang pasti sebelum subuh kayaknya. Ini masih kejar-kejaran. Ini menggunakan kolam 2 kali 1 meter, tinggi 50, ketinggian air sekitar 20 cm. Cuman telurnya ini banyak yang nempel di dinding terpal, ini dinding kolam. Ya ada yang di kakaban itu pasti ada, karena dia kan kejar-kejaran mengepakkan ekornya, sehingga telur pada naik di atas air itu. Nah kemudian setelah ini, nanti setelah selesai ikan diangkat lalu cuci PK untuk menghilangkan bekas-bekas air, bekas pemijahannya, karena maksudnya airnya kotor. Jadi cuci bersih. Kalau ada tank karantina, di karantina lebih baik. Namun saya tidak ada tank, terpaksa saya masukkan ke kolam utama lagi setelah ini nanti selesai. Nah setelah selesai kemudian air diganti. Biasanya saya ganti total, karena air di tempat saya bukan bagus ya lumayan lah untuk kualitasnya, tidak perlu diendapkan karena dari sumur. Kalau untuk teman-teman air dari PDAM itu perlu diendapkan dulu, karena bau-bau obat-obatan kimia, biasanya ada kaporitnya. Kalau diganti air nanti tetap saya kasih tinggi. Nanti setelah 2 kali 24 jam ke atas itu sudah mulai menetas. Nah nanti misal ini kan hari pertama, nanti siang, nanti selesai ganti air. Kemudian ini hari Minggu, berarti Senin, Selasa, Rabu. Antara Rabu, Kamis, Jumat itu nanti baru saya kasih pakan. Untuk pakan pertama itu jangan buru-buru dikasih pakan. Ya secepatnya, paling cepat 4 hari dari hari Minggu, berarti hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Nanti hari Rabu lah coba saya kasih pakan pertama, kalau enggak hari Kamis. Untuk pakan nener yang baru menetas, saya menggunakan kuning telur
kuning telur ayam direbus itu, kemudian dilembutkan kuningnya, itu nanti bisa buat pakan. Namun kalau ada kutu air itu lebih bagus lagi, karena pakan itu protein tinggi ya. Nah itu kayaknya belum selesai karena perutnya masih kelihatan besar itu. Ini perpaduan betina sanke, jantannya soa sama siro. Oke, udah dulu. Koreknya tadi mana? Malah koreknya hilang. Malah. Oh, ada tuh. Sebentar, udah dulu. Ben ora ketok susah. Yo, marbor. Polosan saja, nggak edit-editan kelamaan. Kalau diedit nanti durasi 15 menit itu 150 mega. Convertnya yang kelamaan karena keterbatasan perangkat juga. Yang penting diupload. Nanti untuk teman-teman yang mau tanya-tanya atau sharing bisa komen di bawah. Namun sebelumnya jangan lupa jangan di subscribe karena ini channel Anfaedah. Cuman kopinya belum ada, kopinya lagi beli, belum dikirim sama abang gojeknya. Ada iklan roti anget. Untuk perawatan selanjutnya itu ketika nener umur 4 hari. Oh ya, mungkin ada ketika proses penetasan itu air perlu diganti atau tidak, itu tergantung airnya. Kalau airnya keruh itu lebih baik diganti sedikit, jangan lebih dari 20%. Itu yang saya lakukan ya, karena kadar air atau kualitas air di tempat saya lumayan ya, tidak perlu diendapkan, itu berani. Kemudian obat-obatan, apakah ada obat-obatan untuk air atau untuk apa, itu saya cukup menggunakan daun kates atau daun pepaya. Itu saya blender, saya ambil airnya, itu sedikit sama garam, itu udah cukup ya. Tergantung keadaan juga, tergantung pengalaman juga. Ini kayaknya udah mulai selesai. Yang penting ganti airnya itu yang terpenting. Wah, itu banyak sekali itu yang di atas itu. Untuk persen, apakah di terpal ukuran 2x1 bisa? Kalau cuman untuk memijahkan itu ukuran berapa bisa, cuman nanti untuk pembesaran, maksudnya untuk nener itu nanti yang kesulitan atau resikonya tinggi kegegelannya, karena over capacity. Kemudian meskipun ikan baru menetas atau nener, itu dia tetap mengeluarkan kotoran atau urin karena metabolisme atau tubuh itu kan sudah mulai bekerja. Dan yang terpenting adalah aerator. Aerator ini wajib sekali ya, karena untuk suplai oksigen. Nah, untuk aerator berkaitan dengan oksigen itu nanti di video selanjutnya ya, karena bedanya aerator sama oksigen tabung tuh blekutuk-blekutuknya itu oksigen atau angin atau apa, nanti di video yang selanjutnya. Kemudian pakan
Oke, sepengalaman saya aja, sepengalaman saya itu pijah, ganti air, menetas, kemudian hari kelima kasih pakan, lalu setiap 2 hari sekali saya ganti air, saya dripping itu sekitar 10-20% tergantung kondisi. Setiap hari 2 hari sekali. Untuk mencegah kematiannya bagaimana? Untuk mencegah kematian nener itu usahakan jangan sampai over capacity, karena kalau over capacity itu pas sama halnya bunuh diri. Artinya oke, pakai sampel yang ini ya untuk teman-teman pemula khususnya. Kalau yang sudah expert nanti bisa memberikan saran dan masukannya di kolom komentar bawah. Ini induknya itu kurang lebih 30 cm ya. Ya kalau home breeding ini caranya iwak ra kanggo 30 cm dipijake gawe apa. Tapi ini masih belajar, saya masih mencoba, yang tujuan memotivasi untuk teman-teman pemula yang keterbatasan itu masih kejar-kejaran itu, keterbatasan dana tempat, karena setiap keadaan seseorang itu beda-beda ya. Ono sing sugih, ono sing pas-pasan, ono sing sregep, ono sing ora patek sregep, seperti itu. Induk 30 cm pakai terpal 2 kali 1 meter. Untuk penetasan ini masih bisa, karena dulu pernah 30 cm itu ya hanya pakai satu di sini, cuman saya mijahnya di tempat yang lebih kecil lagi. Nah untuk saat ini nanti yang di kakaban akan saya pindah ke kolam penetasan sendiri. Jadi yang nempel di dasar kolam itu sudah biar di sini saja. Nah nanti berapa lama dikasih pakan kuning telur atau artemia atau kutu air? Biasanya yang saya lakukan 1 minggu pertama itu kuning telur ya, sambil melihat perkembangan juga. Maksudnya ketika saya dapat kutu air saya kasih kutu air, ketika nggak ada ya saya kasih seadanya, bisa kuning telur atau cacing sutra. Karena kutu air itu yo nyarinya agak susah dilihatin orang-orang kalau pas masuk kampung-kampung itu. Kalau untuk cacing sutra sih deket di sungai kampung itu ada, di aliran selokan itu ada, tinggal nyerok. Nah tuh masih kejar-kejaran tuh. Udutnya diempus dulu, diempus tuh dihisap. Empus bahasa Jawa, jadi wong Jawa aja lali Jawane, Jawa digawa, deret diruat, Arab digarap. Jangan lupa asal usul atau jati diri kita, mekaten. Oke, main masih oke. Kirang langkungnya cekap semanten atur saking kula. Jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Ora konsisten yuk ben. Yang penting happy. Oke, terima kasih.